Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakaria Mezantika Zufran, NRP 5017241020 dari Teknik Geofisika Angkatan 2024, kelas Analisis Data Digital Geofisika kelas B. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas coding di Python. Tugasnya itu berisi tugas simulasi aliasing atau simulasi aliasing sinyal. Nah, kami itu diberikan dua sinyal. Yang pertama frekuensinya itu sebentar. Nah, yang pertama itu frekuensinya 10 Hz, sementara yang kedua, sinyal kedua itu frekuensinya 50 Hz. Dan kedua sinyal ini akan disampling dengan 3 sampling berbeda. Yang pertama ada 20 Hz, yang kedua ada 100 Hz, yang ketiga ada 40 Hz. Nah, dua sinyal tadi akan di sampling menggunakan frekuensi sampling yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, sekarang seperti biasa kita menggunakan library NumPy. Oh ya, sorry sebelumnya ini kernelnya benar. Oke, udah. Dan lalu library kedua kita buat import lib as .pyplot ya, as plt. Oke. Oke, saya rasa udah rekamannya berjalan. Saya sebelumnya mohon maaf jika suara saya tidak begitu jelas terdengar karena saya memiliki kendala dengan perangkat perekam suara saya. Pertama kita akan menulis sinyal aslinya dulu ya. Sinyal aslinya itu, sinyal pertamanya adalah 10 Hz. Startnya di 0. Lalu TN-nya 1. Lalu T continue-nya. Oke, arrange. Titik 0001. Sorry, titik 0001. Oke. Sebentar. Ya. p.sin. Aduh. Sekarang jadi figure fit size-nya kita mau size-nya 12 kali 3 aja. Lalu plotnya kita akan isi dengan kita kasih ketebalan garisnya. Judulnya kita kasih sinyal asli berapa Hz ini? 10 Hz. Oke.
buat sumbu X nya kita kasih label time second. Buat sumbu Y nya kita kasih label amplitude. Kita pakai grid. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan frekuensi yang kedua, sinyal asli yang kedua, yaitu 50 Hz. Ya, 50 Hz. Oke. Sorry. Oke, sudah keluar sinyal asli kita. Ini ada sinyal yang 50 Hz dan ada yang sinyal yang 10 Hz. Nah, tahap selanjutnya kita akan memasukkan case-case-nya. Yang pertama itu buat case 1. Fs-nya tadi itu Fs-nya sama dengan G1 itu 20 Hz. Oke, kita buat Fs sama dengan 20 dan range 0 itu berFs. Oke, selanjutnya kita bakal copy aja dulu. Nah, di sini kita coba ke frekuensi yang pertama dulu 10. Nah, di sini kita kasih yang berbeda, yaitu dikasih dengan T sampelnya. Oke. Dan lalu continue and width-nya udah, lalu kita kasih label continue. Nah, di sini yang membedakan, di sini ada plotted stem-nya. Saya lupa menambahkan Y sampelnya, sebentar. Harusnya tikon aja sih, baru Y sampel. nb.sim 2 kali. Sampel. Kasih ini sinyal asli 50 Hz, di sampling 20 Hz, 10
Seharusnya ini sudah belum disampel di warna merah. Ini markernya. Lalu case FMP-nya. Ada labelnya. Fs sama dengan Fs hertz. Oke. Oke. Ini seperti ini mau ditutup. Di line ini. Ya, sorry. Nah, ada error. Sampelnya tidak di define. Salah. Ini ada salah. Oh, ini ada salah ketik. Nah, ini sudah 10 Hz sudah kita sampling. Sebentar. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk sinyal kedua, yaitu 50 Hz. 50 Hz. Itu tujuannya 50 Hz. Nah, ini di sini kita bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, buat case selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama. Case kedua itu 100 Hz. 100 Hz. Fs-nya 100 Hz. Oke. Kita bikin Fs dengan 100. Lalu kita samain aja. Terus ini kita samakan buat F. Ini kita sudah dapatkan yang disampling 100 Hz, sudah mulai kelihatan. Lalu kita buat case ketiga. Case 3 ini 40 Hz. Oh iya, Fs dengan 40 di sampel sama dengan range 0, 1, 1 per Fs.
Ini kita samain aja. Oke. Nah, ini sudah kita samain. Nah, sebentar. Nah, ini sudah keluar. Sampling 40 Hz. Sebentar. Sampling 40 Hz kan ya? Oh iya, benar, sampling 40 Hz. Ya. Oke, sudah keluar. Oke, buat codingnya sedemikian saja. Kita lanjut ke pembahasan hasilnya. Oke, kita masuk ke pembahasan hasilnya. Nah, tadi di awal kita udah saya kasih tahu kalau kita menggunakan dua jenis sinyal. Yang pertama sinyal yang dengan frekuensi 10 Hz dan sinyal dengan frekuensi 50 Hz. Nah, ini untuk hasil dari sampling frekuensi 20 Hz. Terlihat di sini sampling buat, kita lihat dulu untuk sinyal pertama, yaitu sinyal 10 Hz. Kita sampelnya 20 Hz, which is itu masuk dalam kategori atau teorema Nikisch-Shannon, yaitu Fs minimal atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 2 kali Fmax. Fmax-nya di sini 10 Hz dan 2 kalinya itu 20 Hz. Tetapi di sini kita lihat sangat rawan terjadinya aliasing sebenarnya, karena ini sangat rentan karena dia berada pada batas dari teorema Nikisch-Shannon. Berarti menurut saya ini sampling ini, frekuensi sampling 20 Hz ini sangat rentan mengalami aliasing karena itu tadi, karena kita tidak memiliki ruang untuk error, karena kita mengambilnya sangat minimum, di batas minimumnya. Nah, apalagi untuk untuk sinyal yang kedua yang 50 Hz, kita samplingnya sangat-sangat di bawah dari teorema Nikisch-Shannon, which is kalau mau minimalnya buat sinyal 50 Hz minimalnya 2 kalinya, berarti minimalnya 100 Hz. Dan di sini fix atau sudah pasti terjadi aliasing di sinyal 50 Hz. Kesimpulan saya, dua-duanya di case ini itu terjadi aliasing di kedua sinyal di frekuensi sampling 20 Hz. Oke, selanjutnya kita masuk ke case kedua, frekuensi sampling 100 Hz. Nah, 100 Hz ini sangat-sangat sudah jauh di atas dari nilai minimum yang direkomendasikan oleh teorema Nikisch-Shannon untuk sinyal pertama. Ini 10 kali dari Fmax-nya sinyal pertama, 10 Hz. Dan frekuensi sampling 100 Hz. Kita lihat bahwa hasil samplingnya di sini sangat sudah sangat mempresentasikan sinyal aslinya dengan sangat baik gitu. Jadi tidak terjadi aliasing dan sini sudah aman untuk sinyal pertama. Buat sinyal yang kedua 50 Hz. Nah, di sini kita sudah sebenarnya masuk ke nilai minimum yang direkomendasikan oleh teorema Nikisch, bahwa 2 kali Fmax yaitu 100 buat frekuensi asli 50 Hz. Tapi seperti yang saya bilang di case pertama tadi, buat sinyal pertama ini terjadi di batas minimum. Jadi ini sangat-sangat minimum dan sangat rentan terjadinya aliasing gitu. Jadi menurut saya frekuensi sampling 100 Hz belum cukup untuk mempresentasikan sinyal asli 50 Hz, maka terjadi aliasing. Saat rentan terjadi aliasing. Kesimpulannya untuk case kedua, sinyal pertama, sinyal 10 Hz aman, dan sinyal 50 Hz sangat mungkin terjadi aliasing.
Kita lanjut ke fs sama dengan 40 Hz. Nah, di sini kita lihat untuk sinyal pertama, untuk sinyal 10 Hz disampling dengan 40 Hz, which is itu sudah di atasnya nilai minimum yang direkomendasikan oleh Nyquist, teorema Nyquist, sangat-sangat aman gitu. Jadi menurut saya tidak terjadi aliasing pada frekuensi sampling 40 Hz pada sinyal 10 Hz gitu. Lalu buat sinyal kedua ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa bahkan di sinyal 100 Hz saja bisa terjadi aliasing, maka di sinyal di bawahnya, sampling di bawahnya tentu saja terjadi aliasing gitu. Karena di sini sangat-sangat kurang untuk representasi untuk menjadi representatif dari sinyal 50 Hz tadi. Jadi saat terjadi aliasing di sinyal 50 Hz. Kita lanjut ke konklusi bahwa teorema Nyquist-Shannon ini sampling teoremnya ini bukanlah suatu batas yang fix kita tidak bakal terjadi aliasing gitu. Jadi perlu diingat bahwa teorema Nyquist-Shannon ini tertulis bahwa besar dari sama dengan. Artinya apa? Frekuensi sampling ini paling minimal itu 2 kali Fmax-nya gitu. Jadi rentangnya ini sangat jauh sekali gitu. Jadi teman-teman sangat jauh sekali dari 2 kali Fmax itu, minimalnya 2 kali Fmax, tapi maksimalnya sangat tidak terbatas dan menyesuaikan dengan frekuensi asli yang kita punya juga. Jadi untuk di bawah 2 Fmax itu sangat mungkin terjadi aliasing gitu, sangat-sangat mungkin terjadi aliasing. Begitu juga dengan yang 2 kali Fmax, sangat mungkin terjadi aliasing seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sangat-sangat direkomendasikan untuk kita ketika melakukan sampling untuk mengecek ulang lagi bagaimana hasil sampling yang kita lakukan, apakah terjadi aliasing apa tidak. Jadi kita tidak terpaut pada satu frekuensi sampling saja buat sampling kali ini. Begitu saja, sekian dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada. Terima kasih.